Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Dedi Irawan bisa kembali hadir menjumpai Anda di Lobi, belajar lebih memahami. Pemirsa, beberapa tahun terakhir ini aksi begal motor cukup meresahkan masyarakat khususnya yang ada di Sidoarjo dan sekitarnya. Apalagi beberapa saat yang lalu ada satu korban meninggal dunia karena sempat melakukan aksi perlawanan saat motornya hendak dirampas oleh pelaku. Dan di awal bulan Maret 2015, Polres Sidoarjo berhasil menangkap satu komplotan pelaku begal motor yang TKP-nya berada di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. Apakah para pelaku yang tertangkap ini masih ada kaitannya dengan pelaku begal motor yang akhirnya menelan satu korban jiwa di wilayah Taman Sidoarjo? Nanti kita akan membahasnya dengan Kapolres Sidoarjo, Bapak AKBP Anggoro Sukartono SIKMH. Namun sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menyimak satu cuplikan berikut ini. Aksi begal motor terjadi di banyak kota besar di Indonesia. Salah satunya terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Tercatat sepanjang 2015, sudah ada 15 kasus begal yang tersebar di 5 kecamatan di Sidoarjo. Namun, teror begal motor menemukan titik terang ketika aparat Polres Sidoarjo membekuk 6 pelaku perampasan motor yang dikenal sadis pada 2 Maret 2015. 6 orang ini tergabung dalam satu kelompok yang mereka beri nama Geng Raki, yakni singkatan dari Raja Kedondong Gang 1. Penangkapan 6 tersangka ini berawal dari diringkusnya salah satu tersangka berinisial FD di Jembatan Suramadu pada 19 Februari 2015. Penyelidikan pun dikembangkan dan menangkap 5 tersangka lainnya di salah satu rumah kos di Jalan Jarak, Surabaya. Beberapa saat lalu juga beredar pesan singkat yang berisi imbauan agar masyarakat mewaspadai sejumlah ruas jalan di Surabaya dan Sidoarjo yang berpotensi menjadi lokasi perampasan motor. Tentu saja ini menimbulkan keresahan masyarakat, utamanya yang biasa melintasi kawasan yang disebut dalam pesan singkat itu. Pasca penangkapan komplotan geng Raki ini, apakah masih ada komplotan begal motor yang beroperasi di wilayah Sidoarjo? Apakah minimnya penerangan jalan menyebabkan Sidoarjo menjadi tempat strategis para pelaku begal motor? Semuanya akan dibahas di Lobi Belajar Lebih Memahami. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kapolres Sidoarjo, AKBP Anggoro Sukartono SIKMH. Dan kita langsung bertanya-tanya dengan Pak Kapolres. Pak Anggoro, beberapa waktu yang lalu dari Polres Sidoarjo berhasil menangkap sejumlah pelaku begal motor ya Pak ya. Dari beberapa media yang sempat saya baca, ini ada perbedaan jumlah pelaku. Saya minta klarifikasi langsung dari Pak Anggoro sendiri. Sebenarnya dari hasil penangkapan kemarin, ada berapa pelaku begal motor yang berhasil ditangkap? Ya, Mas Didi, jadi Polres Sidoarjo berhasil menangkap 7 pelaku begal motor. 1 kita serahkan di Polrestabes, karena TKP-nya ada di Polrestabes. 7 dan 1 dikembalikan ke Polrestabes. Karena TKP-nya ada di Polrestabes. Oke, kalau dari berarti saat ini yang ada di Polres Sidoarjo ada 6 tersangka. Ada 6 tersangka. Dari 6 tersangka itu di Sidoarjo sendiri sudah ada berapa banyak titik kejadian perkara? Ada 5 yang prioritas di 5 titik kejadian perkara di 5 kecamatan: Taman, Krian, Gedangan, Waru, dengan Balongbendo. Jadi ada 5 titik yang menjadi prioritas dan berdasarkan 15 TKP yang kita ungkap di 5 kecamatan itu yang kita temui korbannya. Di 15 TKP. 15 TKP yang ada di wilayah Sidoarjo, 7 ada di Surabaya. Oke, korelasinya antara pelaku yang ada di Surabaya dan Sidoarjo, apakah ini mereka memang satu komplotan atau bagaimana? Ya, ini satu komplotan bahwa mereka ada 9 orang dalam kelompok Raki, Raja Kedondong Gang 1. Itu geng motor yang dia sebut. Kemudian mereka melakukan aksinya di 2 lokasi, di Surabaya dan Sidoarjo. Nah, 15 tempat kejadian perkara ada di wilayah Sidoarjo dan 7 tempat kejadian perkara di wilayah Surabaya. Dan salah satu tersangka terindikasi di wilayah Surabaya, maka kita serahkan kepada Polrestabes. Kabarnya total sebenarnya masih ada beberapa tersangka lagi. Masih ada 2 lagi, Mas Didi. Jadi masih ada 2 dalam pengejaran kita. Kemudian kita masih kembangkan untuk
penerima barang curian. Nah, dari kejadian tersebut kita berhasil menyita 5 sepeda motor hasil perampasan yang dilakukan oleh kelompok Raki ini. Kemudian barang bukti lain, pisau, parang, celurit yang bisa kita amankan. Ini semua barang bukti digunakan pada saat melakukan kegiatan pencurian dengan kekerasan. Modus operandi mereka mengikuti korban, kemudian mepet. Apabila terjadi perlawanan seperti yang terjadi di Gedang, kan mereka tidak segan-segan untuk melakukan penganiayaan. Berarti memang ini pelaku yang tertangkap ini adalah sama juga pelakunya yang di taman ya Pak ya? Sama, jadi dari 7 yang bisa kita tangkap mengakui bahwa 15 mereka yang melakukan di wilayah Sidoarjo dan 7 di wilayah Surabaya. Oke, baik. Kalau bisa diceritakan sedikit Pak kronologis penangkapan pelaku begal motor ini Pak? Iya, kita melakukan upaya-upaya preventif dengan melakukan patroli, kemudian melakukan operasi-operasi cipta kondisi di seluruh wilayah Sidoarjo, terutama pada pola-pola waktu yang terjadi pada saat kejadian perampasan. Sehingga mulai kita petakan mulai dari jam 12 sampai jam 4 pagi. Sehingga pada tanggal 19 kita tangkap RD setelah melakukan aksinya di taman. Pada pukul 4.30 kita kejar mereka sampai ke wilayah Suramadu. Kita lakukan razia di Suramadu dan kita tangkap saudara RD. RD itu bisa dikatakan menjadi satu tersangka yang ditangkap pertama kali ya? Satu tersangka yang kita tangkap pertama pada pengejaran, yang lain melarikan diri. Nah, dari RD ini kita kembangkan pada tanggal 29 atau tanggal 4 kita tangkap 6 pelaku lagi di tempat mereka kos. Jadi tanpa perlawanan mereka menyerahkan diri, kita tangkap di kos-kosannya. Kemudian kita upayakan sekarang melakukan penyelidikan terhadap pelaku lain. Masih ada 2 yang melakukan penusukan terhadap korban di taman sehingga meninggal dunia. Jadi yang 2 yang masih DPO ini adalah pelaku penusukan ya Pak ya? Pelaku penusukan diakui oleh yang 6 tersangka yang kita berhasil tangkap. Kalau dari keterangan dari para pelaku sendiri Pak, mereka ini baru melakukan aksinya di Sidoarjo dan Surabaya di tahun 2015 ini, ataukah sebelum-sebelumnya sudah ada catatan kriminal juga? Catatan kriminal bahwa salah satu tersangka yang kita tangkap adalah residivis keluaran dari salah satu lapas di wilayah Sidoarjo. Jadi kelompok ini sebagian mereka adalah residivis yang pernah melakukan berkali-kali. Nah, kita berharap dengan waktu yang cepat kita bisa menangkap kedua pelaku lain, sehingga kasus perampasan dan penganiayaan yang menimbulkan korban jiwa bisa kita ungkap secara tuntas. Nah, tapi kita pastikan bahwa semua tempat kejadian perkara 15 di wilayah Sidoarjo pelakunya adalah kelompok ini. Oke, baik. Kalau berbicara tentang 15 TKP yang ada di Sidoarjo ini sepanjang tahun 2015 atau ada yang di tahun 2014? 2013, 2014 Sidoarjo terkenal dengan kepruk kepala. Benar. Dia berhasil kita ungkap juga kasus ini. Kemudian dari 12 tersangka kita penjarakan dengan kualitas hukuman yang berat juga, 11 sampai, tapi pelakunya remaja, rata-rata remaja dan masih ada yang masih sekolah. Dan ini yang saat ini Pak, rata-rata saat ini sudah dewasa. Dan mereka sebagian juga pelaku, mantan-mantan pelaku yang sudah pernah melakukan tindak pidana. Dan pada saat kepruk kepala di 2013-2014 itu ada sekitar 13 TKP yang bisa kita ungkap. Dan beberapa TKP di kabupaten lain. Baik, Pak Anggoro, dari pelaku yang sudah tertangkap ini masih ada berapa banyak lagi komplotan begal motor yang terindikasi dari Polres Sidoarjo? Dijawab nanti ya Pak Anggoro, karena kita harus jeda dulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Lobby akan segera kembali sesaat lagi.